Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya benar-benar mendengar dari Kak Selin, benar-benar luar biasa. Sudah cantiknya kayak begitu. Masya Allah. Orangnya halusnya luar biasa juga. Cuman saya enggak bisa mendekat. Kepinginnya mendekat dan bisa foto nanti. Insya Allah, insya Allah. Kak Selin, dengan kata-kata dari Kak Selin, sekalipun saya sudah tua, sudah kepala 6, tapi justru saya ingin menimba ilmu dari Kak Selin. Kak Selin bisa menjalankan seperti itu sampai ini ibu-ibu semua dari mana-mana pun, saya hujan pun saya jalani sampai ke sini. Saking kepinginnya ketemu Kak Selin. Betul. Pertanyaan dari saya, Kak Selin kok bisa apa ya? Seperti yang sekarang ini yang dilihat sama ibu-ibu semua. Itu kan adalah anugerah dari Allah. Saya juga ingin berguru ini Mbak Selin. Mbak Selin aja ya. Melihat Mbak Selin cantiknya seperti itu aja saya udah ndak apa ya, apalagi kalau lain jenis, orang saya sama-sama perempuan aja melihat Mbak Selin nggak bosen-bosen. Pertanyaannya Mbak Selin, satu, Mbak Selin bisa sehalus itu menyampaikan, bahasanya sebaik itu. Terus Mbak Selin yang apa? Yang baik hati ya. Yang cantik juga. Kok Mbak Selin bisa hijrah seperti itu? Apa motivasinya Mbak Selin? Terima kasih, mungkin dari saya masih banyak tapi sudahlah, yang lain kasihan nanti tidak kebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Ibu sebelumnya. Semoga juga Ibu udah menerjang hujan sampai Ibu mau datang ke sini untuk saya, untuk kita semua di sini bisa sharing ilmu. Semoga setiap langkah Ibu datang ke sini itu menggugurkan dosa-dosa Ibu, insya Allah. Kalau saya bernada lembut belajarnya dari Umi kebetulan. Banyak belajar dari Umi. Kalau saya juga tadinya ya mungkin lebih banyak belajar untuk menenangkan diri dulu Bu. Karena ketika kita di dalam sholat kita ngomong sama Allah pasti dengan berlembut-lembut Bu. Insya Allah itu juga yang saya terapkan, dan saya masih dalam proses Bu. Sebenarnya izin, saya juga masih belum sempurna. Mungkin yang Ibu lihat sekarang, mungkin kadang-kadang saya nggak seperti ini. Saya juga nggak luput dari hilaf Bu kadang-kadang, cuman saya tetap berusaha untuk menjadi lebih baik. Motivasi saya sendiri itu tadi Bu, timbulnya rasa malu. Saya juga kalau ditanya kenapa, qadarullah saya nggak tahu kenapa Bu. Saya tiba-tiba ada rasa ingin belajar, ingin mengenal Allah lebih dalam lagi. Saya ingin mengenal Islam lebih dalam lagi. Saya belajar, ikut kajian. Pada saat itu saya belum resmi mualaf Bu. Saya masih belajar, kajiannya masih tertutup dengan cadar. Kadang-kadang saya private Bu belajarnya dengan ustadz. Saya banyak bertanya, kenapa ya kok ternyata Allah itu penuh dengan kedamaian. Islam itu mengajarkan kita kedamaian. Dan ternyata selama ini yang saya cari tuh apa ya? Kedamaian. Dan ternyata saya menemukan di dalam ajaran yang sekarang saya jalani, di dalam agama yang sekarang saya anut Bu. Alhamdulillah Allah berikan hidayah dan kemudahan saya untuk menjemput hidayah itu. Terima kasih Bu. Semoga ini jawabannya bisa memuaskan Ibu insya Allah. Baik, untuk yang kedua. Sila. Masya Allah saya sampai ditepukin ini. Sebentar, sebelah sini dulu nggih. Yang sebelah kanan sebentar nggih.
Mic-nya sedang dihantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengenalkan nama saya Bu Kristi, ya. Tapi saya bukan Nasrani, asli dari sananya ya. Saya datang ke sini dengan dorongan memang ingin mencari ilmu, tulabul ilmu ya. Yang pertama, yang kedua saya sangat berkesan sekali dengan Mbak Selin aja ya, Mbak Selin. Selin. Mungkin pertanyaannya saya hanya bagaimana Mbak Selin mensikapinya ketika Mbak Selin hijrah dengan perubahan-perubahan yang harus Mbak Selin sikapi setiap saat, setiap hari. Apa dorongan apa yang sekuat apa, semangat apa Mbak Selin menjalankan hijrahnya. Demikian. Mungkin pertanyaan saya agak sulit. Mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, terima kasih Bu Kristi. Iya, mungkin tentu aja halangan hijrah saya rasa takut di dalam perubahan dunia saya, Bu. Apalagi saya dari yang Selin sebelumnya menjadi yang seperti sekarang, itu berubah. Mungkin sebenarnya berproses, Bu, saya juga. Cuman itu kan nggak kelihatan. Yang saya umumkan pada saat saya sudah begini aja gitu, sudah dalam kondisi yang seperti ini. Saya juga ada rasa takut, Bu. Rasa takut, rasa cemas itu pasti manusiawi di dalam diri saya timbul. Saya takut bagaimana, apalagi saya harus menghidupi anak-anak. Bagaimana pekerjaan saya, bagaimana nanti saya ke depannya, bagaimana saya harus bicara ke keluarga saya. Rasa takut itu pasti ada, Bu, tapi bagaimana saya menghadapinya? Allah saja memberikan saya kemudahan hidup yang nikmat ketika saya belum berhijrah. Masa saya di jalan berhijrah ini berusaha lebih baik, Allah enggak lebih memuliakan saya. Insya Allah saya beriman, saya serahkan seluruh keresahan saya di tangan Allah. Karena itu tadi, Bu, yang saya percaya, Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali manusia itu berani untuk merubah diri dia sendiri dulu, menjemput hidayah itu. Insya Allah jawaban saya memuaskan, Ibu ya. Alhamdulillah. Baik, sebentar. Untuk mic-nya bisa dihantar terlebih dahulu. Oh, sudah? Iya, sebentar, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya, Kak Selin. Saya di sini, Kak. Oh, Masya Allah. Maaf. Maaf. Ya, oh, kurang tinggi, ya maaf. Perkenalkan, nama saya Ola. Jadi saya kan sedikit cerita ya, Kak. Saya juga baru resign dari tempat kerja saya. Saya juga pingin sebenarnya ada hijrah yang mungkin kalau ngelihat Kak Selin itu hijrahnya ekstrim ya, Kak. Mungkin kalau saya lihat sekilas sih, saya juga nggak terlalu membaca banyak mengikuti Kak Selin. Tapi yang saya ingin tanyakan satu, dari kita tahulah semua lingkungan Kak Selin seperti apa. Saya cuma pengen tahu untuk kedepannya cita-cita dan rencana Kak Selin itu akan gimana gitu. Kita kan semua pengen istiqomah ya dalam mengejar akhirat kita. Tapi kan kita dunia juga tetap harus berjalan. Apalagi kita tahu kebutuhan kita seperti apa. Kita punya anak-anak yang harus kita capaikan cita-citanya seperti itu. Jadi saya cuma tanya, gimana cara Kak Selin untuk tetap mengejar dunianya kita seperti itu, tapi tanpa mengesampingkan akhirat kita, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Ola. Mungkin tadi sama ya, seperti tadi. Saya juga timbul rasa takut, Mbak. Pasti rasa cemas manusiawi. Tapi saya yakin, saya kuatkan aja dulu iman saya,
Itu dia tadi saya lebih mengenal diri aja sendiri. Sebenarnya apa sih yang kita cari? Sebenarnya apa sih yang mau dikejar? Harta, uang, kekayaan, ketenaran. Orang yang kita cintai akan menyakiti kita. Uang bisa aja tiba-tiba kita bangkrut. Bisa aja hilang tiba-tiba. Kalau nggak berkah Bu, cari uangnya, cari rezekinya, nggak halal. Kalau itu dilarang dalam agama, apakah berkah kita kasih anak-anak kita makan dari uang yang nggak berkah Bu? Apa tega kita? Pastikan kita mau berusaha lebih baik. Tapi gimana sih caranya supaya kita bisa meyakini diri kita? Kita harus kenal dulu Bu sama Allah. Allah kan Maha Pemberi segalanya. Bisa merubah yang gelap jadi terang. Bisa merubah segalanya, bisa memberi segalanya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Kaya. Dunia kita dapatnya dari mana? Dari Allah. Masa sih kita berjalan di jalan yang baik? Kita di jalan kemaksiatan aja Allah selamatkan. Apalagi kita di jalan kebaikan Bu, insya Allah. Yakin aja dulu, kuatin aja dulu diri sendiri. Kenali apa tujuannya Bu, mau cari apa dunia ini. Dunia sementara Bu, nanti kita hidup juga selamanya. Dan kita gak ada yang tahu Bu, kita hidup di dunia ini sampai kapan. Apa besok masih bernafas atau enggak? Saya gak tahu, saya pulang dari sini bagaimana. Gak ada yang pernah tahu Bu. Tapi insya Allah terus dalam setiap langkah saya, dalam setiap nafas saya, setiap hari saya berusaha meskipun gak sempurna. Saya terus berusaha untuk lebih baik, meyakini diri saya bahwa Allah sayang banget sama saya kok. Allah gak mungkin ninggalin saya dalam kesusahan. Allah gak mungkin ngebiarin saya susah. Sementara saya sudah berusaha untuk lebih baik, insya Allah. Terima kasih Mbak Ola. Baik, apakah ada pertanyaan kembali? Masya Allah, yang mana ini kah? Yang tengah belum, yang tengah katanya. Oh ya, Masya Allah. Mic-nya ada di mana? Oh iya, boleh. Sebentar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kak Selin. Saya Yani dari Batur Dieng. Masya Allah. Iya, dingin Kak Selin di sana. Masya Allah. Mampir nanti Kak Selin. Insya Allah. Buat ini aja mau kasih tahu saya fansnya Kak Selin dari dulu. Saya udah follow Kak Selin dari jauh-jauh dulu. Iya. Lalu ada salam dari suami saya. Oke. Lalu saya tidak mau bertanya. Saya di sini ingin mendoakan. Semoga Kak Selin aduh saya nervous. Semoga Kak Selin diberikan kesehatan bersama putra-putrinya, diberikan rezeki yang berkah barokah, diberikan istiqomah. Mungkin itu saja, dan itu mungkin saya di fallback kali Mbak Selin. Di fallback kan ya Mbak Selin ya. Insya Allah. Nanti saya DM. Insya Allah. Insya Allah. Kak Selin pulangnya hati-hati nggih. Nggih, hati-hati pulangnya, dan salam dari warga Batur Dieng. Masya Ya, Allah. sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Semoga doa-doa yang baik juga kembali ke ibu yang mendoakan, juga keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah, semoga selalu dalam rahmat Allah, semoga diberikan rezeki yang berkah barokah. Insya Allah, Allah kabulkan itu dulu ke ibu, baru Allah kabulkan terhadap saya, insya Allah. Dan wassalamualaikum buat suaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Endang. Alhamdulillah kami rombongan dari Nggarung
itu kami dulu jamaah Ustadz Irfan masa itu. Sedikit saya mau cerita ya Kak Selin ya. Kemarin kita kan memang udah rencana mau rombongan gitu ya, udah nge-share di grup. Ada satu orang japri ke saya gitu ya, intinya meragukan Kak Selin gitu, maaf ya Kak. Beliau mengatakan emang bener Kak Selin itu hijrah beneran. Saya diam sampai lama, saya nggak jawab itu, saya sedih gitu. Maaf. Saya cuma ingat kata Hakim, kalau kamu nggak tahu apa-apa, jawab nggak tahu. Akhirnya kan saya jawab nggak tahu Mbak. Udah saya diem sampai saya cuma cerita sama 1-2 orang teman, kenapa sih ketika kami mau semangat ikut kajian, kenapa ada yang gembosi kami seperti itu. Saya mohon maaf, saya jadi ikut. Saya sampai sekarang itu masih kesal gitu loh sama orang itu Kak Selin. Mohon maaf. Kesel banget. Walaupun saya tahu gitu loh Kak Selin itu pasti jawabannya saya bakal diem. Ketika ada orang nggak suka sama saya pasti bakal diem kan, seperti itu, seperti tadi disampaikan. Cuma ya bagi saya itu udah suatu apa ya, sakit bagi saya. Mungkin bagi Kak Selin sendiri juga sudah biasa menerima hal-hal seperti itu ya. Cuma ya mungkin saya cuma ya sebentar berdoanya ya. Kalau pertanyaannya ini mungkin out of the box, bukan dari curhatan tadi saya ya. Saya tanya sama Kak Selin itu tentang bagaimana Kak Selin mengenalkan kepada anak-anak tentang hijrah Kak Selin, dalam artian mungkin Mama kalau sekarang mau apa-apa mau baca bismillah, sekarang Kak Mama harus tutup aurat dan sebagainya, bagaimana seperti itu. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih banyak. Doa saya buat Ibu, terima kasih Ibu dengan rombongan sudah datang ke sini. Terima kasih Ibu sudah meyakini diri Ibu. Dan saya nggak apa-apa Bu, benar kata Ibu tadi, akan lebih baik jika saya diem aja. Karena pro dan kontra itu pasti ada Bu. Kita berbuat baik diomongin orang, berbuat jelek juga jadi omongan orang. Ya, biar Allah yang jadi saksi, biar malaikat semua jadi saksi. Insya Allah kalau saya berbuat salah, semoga Allah mengampuni segala salah dan dosa saya. Doa saya juga buat Ibu, buat rombongan semuanya, dan buat teman Ibu yang gak hadir. Semoga selalu dalam lindungan Allah, semoga selalu dirahmati, semoga diampuni segala salah dan dosanya, insya Allah ya Bu ya. Dan untuk menjawab pertanyaan soal anak-anak saya tadi, mungkin mereka melihat ada sedikit perubahan yang terjadi, mungkin kan sedikit ya. Tapi karena saya berubah, sebenarnya mereka tuh sudah terbiasa. Saya udah belajar dari 2017 sebenarnya Bu. Saya sudah belajar pelan-pelan, tapi saya sudah ikut kajian. Kadang-kadang anak saya juga kalau lagi ada guru yang datang ke rumah, dia juga dengar, dia juga belajar tanpa saya memaksakan kehendak. Karena saya ingin menyempurnakan diri saya sendiri dulu, baru saya bisa ngajarin yang lain gitu loh Bu. Saya membenahi diri saya sendiri dulu. Jika saya sudah benar, sudah insya Allah saya istiqomah, diberikan kemudahan, insya Allah saya bisa merangkul anak-anak saya ke jalan yang lebih benar lagi. Insya Allah, Allah pertemukan saya juga dengan orang-orang yang baik yang bisa membantu saya menjadi lebih baik. Insya Allah kalau bisa menjadi contoh buat anak-anak saya. Doain ya Ibu ya. Baik, apakah ada sebelah, oh ya baik. Mic-nya sebentar, dari sebelah kiri ada yang ingin bertanya. Afwan untuk mic-nya. Oh ya, sini. Yang sini terus. Yang belakang dulu. Yang belakang terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi. Kak Selin, saya kemarin sudah lihat postingan Kak Selin yang umroh itu ya. Bisa diceritakan Kak perjalanan umroh Kakak itu gimana? Barangkali bisa memotivasi kami yang semua umat muslim itu kan pengen ya Kak menginjakan kaki ke tanah suci. Nah Kak Selin bisa ceritakan perjalanan umroh Kakak
Gitu aja mungkin Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu Mbak Ismi, terima kasih. Jadi perjalanan umroh hikmat banget waktu itu sama Umi dan juga sama Ustadz, sama Kak Astur kebetulan waktu itu. Kebetulan saya banyak belajar dan perasaan yang saya rasakan di sana, ternyata nggak ada tempat setenang ini ya. Bisa aja saya pergi ke Eropa, bisa aja saya mau jalan-jalan ke negara lain, mungkin ke Singapura, mungkin kemana, nggak ada yang salah sih sebenarnya. Cuman kenapa saya lebih memilih pergi lebih sering ke Tanah Suci, mungkin karena saya merasakan ketenangan yang nggak saya dapat di tempat lain, Bu. Di situ nggak ada dunia yang saya rasakan, semua cuman ibadah aja. Dan alhamdulillah di sana setiap doa saya hampir semua diijabah, Bu. Masya Allah, alhamdulillah sekali. Jadi gimana kita nggak pengen terus ke sana kan, Bu? Kalau tiba-tiba ada doa yang mustahil tiba-tiba terwujud dan nggak pakai waktu lama, Bu. Begitu mulianya Allah, begitu sayangnya Allah terhadap kita, Bu. Jika kita benar-benar niat ingin berdoa, insya Allah. Masya Allah. Baik, untuk ibunda yang di belakangnya, mic-nya dapat dihantar. Sudah dibawa? Baik. Sebentar ya ibunda yang belakang terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf. Saya Isti dari Tosari. Izin bertanya Kak Selin, bagaimana sih respon dari keluarga Kak Selin saat Kak Selin memutuskan untuk berhijrah? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Ismi. Itu tadi pro dan kontra bukan hanya dari teman-teman, tapi semua, Bu, seluruh lingkungan, dari pihak pekerjaan, dari keluarga juga iya, Bu. Tapi bagaimana saya meyakini bahwa diri saya bisa menjadi lebih baik di dalam agama yang saya anut saat ini? Saya bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dilihat, dipandang, didengar. Mungkin saya bisa meyakini pelan-pelan, Bu, meskipun masih banyak kontraknya, masih suka dilarang ini itu, kadang-kadang mau pergi kajian, nggak usah, gini mau gini, nggak usah gitu. Tapi insya Allah saya menunjukkan dengan sikap-sikap saya yang tetap hormat, berlapang dada menerima segala kritik dan saran. Saya dijudge nggak apa-apa, asal saya jangan menjudge orang juga. Saya terima segala kritikan, segala saran, karena saya yakini sebenarnya mereka sangat menyayangi saya. Mereka ingin yang terbaik bagi saya, tapi yang tahu yang terbaik bagi diri kita sendiri adalah hanya diri kita sendiri. Insya Allah ketika saya bisa menunjukkan proses hijrah saya yang bisa mengantarkan saya menjadi pribadi yang lebih baik, itu juga mungkin bisa membanggakan keluarga saya nantinya. Doain ya Mbak Ismi. Baik, sebelum dilanjut pertanyaan kembali, mohon maaf kepada mobil dengan plat AA 1674 KF, lalu mobil plat dengan R 1869 CM, dan juga mobil B 2256 SXL untuk dapat dipindahkan terlebih dahulu. Sekali lagi, untuk mobil dengan plat AA 1674 KF dan mobil R 1869 CM dan juga mobil B 2256 SXL untuk dapat dipindahkan terlebih dahulu. Ini untuk satu pertanyaan terakhir nggih, Ibunda.
Yang sebelah sini belum? Oh, depan. Oh ya. Oh ya. Baik, Awan Muda depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei dari Windusari Telogojati. Mohon maaf sebelumnya Kak Selin, saya ingin bertanya, dari proses hijrahnya Kak Selin itu kan tentunya ada proses untuk bisa berhijab. Nah, mungkin apa tantangan yang Kak Selin hadapi dalam berhijab sampai bisa seistiqomah sekarang? Mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Mei, terima kasih. Berarti sebentar lagi ulang tahun atau udah ulang tahun, Mbak? Masya Allah. Sudah ternyata. Iya, jadi proses hijrah banyak ya Mbak, apalagi kayak sekarang juga saya masih dalam proses pembelajaran Mbak. Jadi kalau dibilang sudah sempurna belum, tapi memang saya lebih suka aja. Kenapa yang membuat saya lebih suka menutup? Karena ada rasa kadang-kadang tidak nyaman Mbak dilihat orang atau jadi pusat perhatian tuh buat diri saya malu gitu Mbak kadang-kadang. Jadi saya hidup 30 tahun lebih itu sudah dengan, maaf ya, sebelumnya pakai pakaian terbuka, rambut udah gayanya ini itu. Saya hidup di dunia ini kan kalau katanya kita hanya 60 tahun ya, selebihnya itu bonus. Jadi saya pengen di sisa-sisa saya ini pengen mencoba ke arah yang lebih baik Mbak, pengen belajar lebih baik lagi. Insya Allah sih sampai sekarang saya sangat nyaman dengan kondisi tertutup, sangat nyaman dibanding sebelumnya. Dengan baju terbuka orang melihat saya mungkin gimana gitu ya, cantik, tapi mungkin ada menimbulkan syahwat gitu ya Mbak ya. Mohon maaf kalau saya salah bicara, cuman itu yang membuat saya nggak nyaman sebenarnya, karena pikiran yang kemana-mana gitu. Setelah saya tertutup saya merasa lebih dimuliakan aja, orang ngelihat saya kayak lebih kayak lebih adem Bu, kayak lebih orang Masya Allah cantiknya gitu. Jadi bukan cantiknya itu bukan ke arah yang negatif gitu Bu, saya lebih merasa dilindungi gitu karena saya menutup diri. Insya Allah saya selalu diberi kenyamanan ini ya, semoga saya selamanya kayak gini Bu, insya Allah. Baik, untuk oh dia, baik, Masya Allah, Kak Selin sangat amat. Baik, untuk mic-nya, Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Selin, perkenalkan saya Ibu Ashar dari Gria Madukoro Asri. Kebetulan saya sampai sini, kebetulan saya kan belum gabung di grup. Jadi anak saya yang tinggal di Jakarta justru yang ngasih tahu kalau Ibu mau hadir di kajian Mbak Selin nanti di Masjid Muhammad Al-Fatih gitu. Nah, jadi alhamdulillah telah Allah mudahkan semuanya walaupun hujan sampai juga akhirnya alhamdulillah. Dan ini juga saya menyampaikan salam dari dia, salam kenal, salam taklim, karena dia juga ngefans dengan Mbak Selin. Dan untuk selanjutnya saya juga ingin bertanya, mohon maaf Mbak Selin kan hidup di lingkungan selebritis gitu ya, di lingkungan ya yang boleh dibilang glamor atau bagaimana. Cuman alhamdulillah sekali saya juga senang lihat Mbak Selin udah
alhamdulillah mu'alaf, hijrah dengan insya Allah kafah gitu ya. Jadi saya ingin bertanya bagaimana cara Mbak Selin menyikapi di lingkungan teman-teman, sementara kan Mbak Selin begitu mu'alaf langsung alhamdulillah tutup aurat. Otomatis kan ada beberapa teman yang merasa kayak aneh atau kagok atau bagaimana gitu kan. Nah jadi bagaimana cara Mbak Selin menyikapi semua itu supaya semuanya jadi dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak menimbulkan fitnah apapun. Saya kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asyar. Anaknya siapa Bu namanya? Lazika Dea Brilianti, kebetulan panggilannya Brili. Dia udah punya putra 2, dia tinggalnya di Jakarta. Masya Allah, salam buat Mbak Briti ya. Insya Allah nanti sampaikan. Semoga Allah rahmati terus anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Amin, amin, amin ya Rob, amin, amin, amin ya Allah. Ya. Amin. Baik, tentu lingkungan ada yang mendukung, ada yang enggak ya Bu ya, kembali lagi. Tapi alhamdulillah sedikit yang tidak mendukung, tapi lebih banyak yang mendukung dan mendoakan saya. Teman-teman saya terutama di seleb, teman-teman seleb juga kan banyak yang hijrah juga Bu, jadi banyak yang bisa kita minta saran dan masukan tentang belajar lebih banyak lagi. Alhamdulillah teman-teman saya turut mendukung tanpa menjudge saya. Mungkin ada beberapa yang mungkin mereka bilang nanti gimana kerjaannya, nanti gimana gini gitunya. Tapi alhamdulillah ada lebih banyak lagi teman-teman yang Allah berikan kemudahan di dalam saya menjemput hidayah itu Bu. Allah berikan saya kemudahan dalam perjalanan hijrah ini. Masya Allah baik sekali Allah terhadap saya. Itu sih karena saya meyakini diri saya terhadap Allah. Jadi Allah mudahkan segalanya Bu, alhamdulillah. Yang kontra ya saya anggap itu sebagai ya udahlah nggak apa-apa. Tapi yang penting kita ikhtiar aja dulu. Saya berusaha aja dulu Bu, gitu. Saya yakinkan dan saya serahkan diri saya di dalam tangan Allah. Semua kritikan teman-teman yang mungkin kurang setuju dengan hijrah saya anggap itu sebagai bentuk kasih sayang mereka. Tetap mereka menyayangi saya. Mungkin mereka, menurut mereka ada yang lebih baik lagi, tapi kan hanya kita yang tahu diri kita sendiri. Insya Allah iman saya nggak goyang Bu, doain ya. Baik, untuk sesi kali ini karena waktu sudah semakin sore dan alhamdulillah hari ini kita banyak mendapatkan ilmu dan pelajaran baik dari Kak Selin. Kita semua sedang berproses dan kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah karena apapun yang kita lakukan adalah untuk kembali kepadanya. Apa yang kita lakukan di dunia sebisa mungkin lakukan hal baik untuk dunia dan akhiratnya karena apapun akan ternilai bila itu niat baik. Amin ya Allah. Iya betul. Ada tambahan mungkin dari Kak Selin sedikit? Ya mungkin itu yang saya rasakan saat ini. Saya cuman takut akan dosa, takut akan kesalahan, meskipun ya saya tetap manusia yang nggak luput dari salah, nggak luput dari dosa. Kita semua manusia yang nggak ada yang sempurna Bu ya. Kita tetap salah. Saya juga belum sesempurna itu. Tapi yang penting kita selalu mau bertobat. Kita akan melakukan lagi dosa, jatuh lagi ke dalam dosa, lalu kita bertobat lagi, lalu besok kita buat lagi dosa, lalu kita bertobat lagi. Kita bukan bagian dari orang-orang yang munafik Bu, tapi kita bagian dari orang-orang yang ringan untuk bertobat. Insya Allah Allah selalu membuka pintu maaf kita selama kita mau mengejar ilmu, mengejar iman kita, menguatkan iman kita di dalam ibadah. Insya Allah selalu ingat Bu, dunia hanya sementara. Selamanya kita akan nanti di akhirat. Yang kita bawa di akhirat itu cuman amalan kita. Kita lahir di dunia ini telanjang Bu. Bahkan kita mati juga gak akan bawa apa-apa. Nanti kain kafan kita gak ada kantongnya, seperak pun gak bisa kita bawa Bu, kecuali amalan kita. Pikiran kita baik terhadap orang, insya Allah. Semoga Allah maafin saya, maafin dosa kita semua. Semoga Allah beri hidayah buat saya dan kemudahan juga hidayah buat saya dan teman-teman semua yang ada di sini untuk menjemput hidayah. Insya Allah kita sama-sama diberikan keistiqomahan ya Bu ya, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Selin, jazakillahu khairan. Semoga apa yang Kak Selin bagi hari ini menjadi
amal jariah bagi Kak Selin, langkah kaki dan juga roda yang berputar sampai ke sini, ke Masjid Muhammad Al-Fatih. Semoga Allah ganti dengan pahala yang berlipat dan Allah mudahkan nanti ketika kembali pulang ke Jakarta. Semoga Allah selalu ridhoi dan berkahi. Dan mari sebelum kita akhiri, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan juga kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak kepada ayahanda dan ibunda, jazakumullahu khairan katsir atas keluangan waktunya. Mohon maaf apabila yang hari ini belum bisa bertanya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.